Selamat datang di channel Akun Alisra. Jangan lupa di like, bagikan, dan subscribe, oke? Kenapa topi Santa haram, tapi angpau halal? Padahal topi Santa adalah tradisi agama Kristen, angpau juga tradisi agama Konghucu, sama-sama tradisi agama lain. Kalau ada yang berargumen angpau adalah budaya Tionghoa, woi, topi Santa juga budaya bule Eropa. Kenapa? Karena di Timur Tengah, di tempat agama Kristen diturunkan, tidak ada Santa, tidak ada salju. Santa dan salju baru ada setelah Kristen masuk ke benua Eropa. Makanya muslim-muslim di Arab tidak keberatan pakai topi Santa, karena mereka tahu topi Santa adalah budaya bule Eropa, bukan tradisi agama Kristen. Tapi ya sudah, biar amannya kita bikin begini saja. Nah, topi Santanya haram, angpaunya halal. Jadinya impas dong. Harus diingat, MUI tidak pernah melarang mengucapkan selamat Natal. Tapi kan Nabi Isa tidak lahir pada tanggal 25 Desember. Maulid Nabi besar Muhammad SAW dirayakan pada setiap bulan. Artinya kita tidak mempermasalahkan kapan dia lahir, tapi kita ikut bersukacita mengingat lahirnya seorang manusia agung, seorang Nabi. Merry Christmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Permadi Arya, ataupun lebih dikenal dengan sebutan Abu Janda, Anda kembali membuat sebuah video yang membuat umat-umat merasa geram, yang membuat umat-umat merasa marah. Dalam video tersebut, Anda mengatakan pendapat-pendapat yang berkebalikan daripada para alim ulama. Kebanyakan mayoritas ulama atas nama Natal dan atribut-atribut Natal itu tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Kenapa? Karena itu menyangkut masalah akidah. Tapi Anda kembali berpendapat berkebalikan daripada para alim ulama. Dulu Anda pernah bilang bahwa Anda bukan ustadz, tapi kenapa sekarang Anda buat video masalah agama? Padahal yang paham agama adalah ustadz, kiai, dan para alim ulama. Anda bukan status Anda ulama, bukan status Anda kiai, bukan status Anda ustadz. Tapi kenapa Anda mengeluarkan fatwa-fatwa, mengeluarkan pendapat-pendapat mengenai agama? Dulu Anda bilang Anda bukan ustadz. Ketika Anda tampil di acara TV One ILC, Anda bilang saya bukan ustadz. Tapi kenapa sekarang Anda berani mengeluarkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan agama? Ingat Abu Janda, semua argumen akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Jadi sekali lagi saya harap jangan asal mengeluarkan fatwa, jangan asal membuat video, jangan asal memberikan argumen-argumen palsu, karena bisa memancing emosi-emosi masyarakat dan bisa memancing amarah masyarakat. Ingat, kami dari Aceh sangat menyesal ketika melihat video Anda. Kenapa? Karena jauh sebelum video Anda sudah ada para alim ulama yang mengatakan tidak boleh adanya pengucapan Natal, tidak boleh adanya atribut-atribut Natal, tidak boleh yang namanya semua yang berkaitan dengan Natal tidak boleh. Tapi kenapa sekarang Anda malah menentang, seolah-olah Anda lebih pandai daripada para alim ulama? Padahal Anda bukan ulama dan juga bukan ustadz. Ingat Abu Janda. Ada video Ustadz Adi Hidayat, maafkan aku saudaraku Nasrani, aku tidak bisa mengucapkan selamat Natal. Karena orang yang mengucapkan selamat Natal, maka dia sudah mengakui tiga. Yang pertama, mengakui bahwa Isa anak Tuhan. Yang kedua, mengakui bahwa Isa lahir 25 Desember. Yang ketiga, mengakui bahwa Isa mati di palang salib. Ketiga-tiga ini dibantah oleh Al-Quran. Bahwa Isa anak Tuhan dibantah. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Kafirlah orang yang mengatakan Isa Trinitas dan anak Tuhan. Tentang Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember dibantah. Ketika Maryam memegang Isa, tidak ada makanan karena terlahir di tepian kota. Allah memerintahkan menggoncang pangkal batang pohon korma. Tusakit alaiki rutaban jania. Gugur buah korma yang mengkal. Buah korma mengkal ada pada musim panas bulan Juli Agustus.
Ketika Isa lahir, kambing-kambing sedang digembalakan di padang rumput. Sedangkan bulan 12 rumput tidak tumbuh karena tertutup salju. Maka 25 Desember bukan hari kelahiran Isa, tapi hari raya merayakan Dewa Mitra, Dewa Matahari, yang diambil oleh Kaisar Konstantin dari Konstantinopel. Lalu kemudian tentang Isa mati di palang salib dibantah Al-Quran. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbihalahum, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Isa. Dialah Yudas Iskariot, murid Isa yang menjual imannya dengan beberapa keping uang emas. Saya punya kawan Kristen Masehi, tapi dalam masalah hubungan baik, masalah ngasih makanan, masalah beri pakaian, oke. Tapi kalau sudah terkait dengan akidah, wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Tentang masalah tahun baru, apakah 1 Januari itu bersih, tidak ada hubung kait dengan agama? Maka tidak benar. 1 Januari 2018 Masehi, seolah-olah Masehi terkait dengan Al-Masih Isa alaihissalam. Itu kalender dibuat oleh Kaisar Julian dari Romawi kuno. Kaisar Julian membuat kalender, maka dibuat nama dia Kaisar Julian, maka disebut Julian kalender. Lalu kemudian Julian kalender dibawa ke Vatikan, dirobah oleh Kaisar Raja Pendeta Paus Vatikan bernama Paus Gregorius. Maka sampai sekarang disebut dia dengan Gregorian kalender. Lalu kemudian ketika terbentuk PBB, United Nation, Persatuan Bangsa-Bangsa, bingung mau pakai kalender apa? Di dunia banyak sekali kalender. Maka diseragamkanlah, dipakailah Gregorian kalender. Yang sebelumnya kita kerajaan Pasundan, kerajaan Demak, kerajaan Riau, Sripura, itu pakai kalender Hijriah. Termasuk Yogyakarta pakai kalender Saka, karena Sultan Agung Jawa mengkawinkan antara kalender Jawa dengan kalender Hijriah. Karena ingin mendamaikan antara Jawa dengan Islam. Maka setiap menyambut tahun baru Saka, sekaligus menyambut tahun baru Hijriah. Kalender Masehi muncul belakangan, tidak tepat penisbatannya kepada Al-Masih, karena Isa tidak tahu menahu tentang itu. Itu murni diambil oleh Kaisar Gregorius, yang diambilnya ke Vatikan menjadi Gregorian kalender. Jadi kita menyatakan tahun baru, betul tahun baru, tapi tahun baru Romawi. Tahun baru Romawi, jangan kaitkan kepada Isa alaihissalam. Dia masih terkait. Adapun tahun baru Jepang, tak ada terkait dengan akidah. Nah, ini tahun kalender yang baru. Tidak meyakini bahwa dengan kalender yang baru ini nasib berubah menjadi baru. Siapa yang asap malam itu paling banyak mengepul ke atas, maka rezekinya yang paling murah. Lalu membakar ayam sampai 2000 ekor. Nah, oleh sebab itu saya anjurkan anak-anak muda, remaja-remaja masjid, tanggal 31 malam tanggal 1, setiap masjid semuanya buat kajian, iktikaf, zikir, muhasabah, supaya jangan keluyuran ke sana kemari. Hanya 2 saja. Anak-anak muda pergi ke masjid mulai jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, atau habis isya tidur. Saya nggak bisa tidur Pak Ustadz, biasa malam. Kalau nggak bisa tidur, habis isya makan Antimo 2. Nguap tidur langsung. Itu saja. Adapun nanti Ustadz malam tahun baru apakah buat muhasabah di masjid? Enggak. Saya berangkat 28-29 umroh, maka tahun baru di Madinah. Tahun lalu juga begitu. Tapi tahun sebelumnya dibuat acara muhasabah. Wallahu a'lam.